Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rida Ristiana di mata kuliah yang berbeda, yakni Manajemen Perpajakan S1 Prodi Akuntansi, 3 SKS semester 7A, 7B maupun 7C. Baik teman-teman, saya akan coba berikan literasi ya tentang silabus dan RPS. Di awal saya akan jelaskan poin-poin penting untuk silabus, kemudian saya lanjutkan di bagian RPS. Nah, langsung saja. Ini silabusnya ya kawan-kawan ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pilihan atau konsentrasi perpajakan pada program S1 akuntansi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa belajar pajak tidak terlepas dari hukum pajak. Karena semua ketentuan perpajakan harus didasarkan pada aturan tertulis yang mengacu pada pasal 23A Undang-Undang Perpajakan. Basis penghitungan pajak secara umum mengacu pada laporan keuangan yang dibuat oleh pajak, yang mana dibutuhkan standar akuntansi untuk menjadi panduan di dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, diharapkan mampu melakukan saving tax atau tax saving ya, ini sama, guna pembayaran pajak yang lebih rendah tetapi masih dalam ranah yang diperbolehkan ya. Kemudian saya akan coba jelaskan, nah untuk pendekatan dan metode ya pembelajaran manajemen perpajakan ini teman-teman, kita masih menggunakan metode atau pendekatan SCL ya, Student Centered Learning, yang berpijak untuk melatih mahasiswa atau mahasiswi belajar tanggung jawab, memiliki peran aktif, keadilan, mandiri, berpikir kritis, kreatif dan komunikatif yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi maupun presentasi, ceramah, tanya jawab melalui full online model ya. Jadi kita masih full 100% full online atau full daring biasanya kalau kita menyebutnya. Nah, di mana full daring ini teman-teman ya, kita terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sinkronus, yang kedua adalah asinkronus. Jadi kebalikannya. Kalau sinkronus itu sifatnya real time. Di hari itu dan jam yang sama, itu real time, itu sinkronus ya. Jadi perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa di hari yang sama dan jam yang sama ya, real time. Kemudian kebalikannya untuk yang metode kedua asinkronus, tidak harus di jam atau waktu yang sama ya. Jadi nggak real time ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan, misalkan jadwalnya di hari Senin, teman-teman bisa lihat di hari Rabu ya. Karena saya membatasi asinkronus itu hanya 3 hari ya, jadi masih bisa dicek di hari lain begitu ya. Jadi nggak harus di hari itu juga, tidak, itu untuk asinkronus. Nah, untuk medianya sendiri teman-teman, sinkronus ini bisa menggunakan Google Meet ya. Google Meet yang biasa kita pakai ada Zoom ya, ada Classroom juga. Nah, kemudian untuk asinkronusnya kita biasa menggunakan video ya. Nah, ini adalah video yang ada di channel YouTube saya. Nanti teman-teman akan sering sekali melihat channel YouTube nanti tentunya. Media yang lain ada Google Classroom dan sejenisnya. Nah, baik sinkronus maupun asinkronus akan memanfaatkan web based learning ya, namanya e-learning atau Spada yang biasa kita pakai ya sebagai sarana LMS. Nah, selain daripada metode SCL, teman-teman juga nanti saya ada yang namanya inquiry ya. Inquiry ini bentuknya penugasan lah ya, seperti makalah, kemudian pemecahan masalah, bentuknya bisa bisa paper, bisa kuis, latihan soal dan seterusnya. Nah, untuk di pertengahan dan di akhir seperti biasa kita ada UTS dan UAS ya teman-teman ya. Untuk rujukan referensinya sendiri, manajemen perpajakan saya menggunakan Prianto Budi ya, 2016. Ini masih relevan dan masih bisa digunakan sampai sekarang ya. Karena ini belum ada cetakan yang terbaru. Manajemen pajak edisi kedua, PT-nya adalah PT Pratama Indomitra Konsultan Jakarta. Nah, untuk identitas mata kuliahnya, kita mata kuliah manajemen perpajakan, ini kodenya, jumlah SKS-nya 3 SKS, semesternya adalah semester 7 ya. Kelompok mata kuliahnya merupakan konsentrasi mata kuliah ya. Kemudian status mata kuliah adalah pilihan atau lanjutan, dan prasyaratnya adalah cukup lulus perpajakan 1.
begitu. Nah, untuk tujuannya teman-teman ya, tujuan atau LO-nya, selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan pajak yang tertuang dalam produk hukum, ya, yakni undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Keuangan atau peraturan Dirjen Pajak, ya. Masih tidak sempurna sehingga masih ada celah atau yang namanya disebut dengan tax loophole yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajak. Oleh karena itu, creative accounting menjadi dasar untuk menerapkan manajemen pajak dengan tetap patuh pada standar akuntansi yang ada. Akan tetapi, creative accounting juga dapat menjadikan para akuntan melanggar standar akuntansi yang telah ditetapkan. Hal tersebut sepenuhnya tergantung pada etika yang dipegang para akuntan di perusahaan atau entitas. Selain itu, diharapkan mampu melakukan tax saving guna menghemat pajak yang masih dalam ranah yang diperbolehkan atau legal. Nah, ini adalah tujuan atau LO daripada mata kuliah perpajakan, manajemen perpajakan. Baik, lanjut. Untuk deskripsinya, ini adalah bagian dari subpokok bahasan yang ada di buku ya, teman-teman. Nanti bisa teman-teman simak sendiri ya. Oke, untuk pendekatan pembelajarannya ya, kita ada STL dan inquiry, tadi sudah saya jelaskan di depan. Metode-metode tugas dan medianya sudah saya jelaskan juga. Untuk evaluasi seperti biasa teman-teman ya. Absensi saya anggap seperti EKT ketiga. Jadi nanti saya tinggal menghitung rata-rata EKT. EKT 1, EKT 2 ditambah EKT ketiga dibagi dengan 3 begitu. Nah, jadi misalkan teman-teman nanti hadir 16 pertemuan artinya nilainya 100 begitu ya. Oke. Untuk tugas EKT 1 dan EKT 2 masing-masing 12,5% ya, teman-teman. UTS-nya 25%, UAS-nya 50%. Ini untuk gradasi penilaiannya dari 80 sampai 100 ini adalah excellent dan titik terendah ada di 0 sampai 4 9,9 ini nilainya adalah E atau file. Nah, untuk rincian mata kuliah ya teman-teman, ini sudah saya buatkan silabusnya, ini adalah ringkasan ya. Di bab 1 tentang apa aja, di pertemuan pertama tentang apa aja, babnya berapa, pertemuan kedua babnya berapa dan seterusnya. Nah, di pertemuan kelima ada EKT 1 ya teman-teman ya. Di pertemuan 8 ada UTS. Di pertemuan 11 ada EKT 2. Di 16 ada ujian akhir ya. Nah, untuk referensi buku utamanya tadi yang sudah saya sebutkan, Priyanto Budi 2016 ya. Untuk referensi buku yang lain teman-teman boleh pakai yang ini. Silahkan, dipersilahkan saja. Baik, untuk silabus cukup ya. Kemudian saya akan coba paparkan untuk RPS-nya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, sama ya. Oke, kalau RPS lebih detail daripada silabus. Nah, ini dia untuk identitas mata kuliahnya tadi sudah sama ya teman-teman ya, sudah sama, jadi tidak perlu saya bacakan kembali untuk ini ya. Deskripsi mata kuliah juga sudah sama, ini adalah deskripsi dari ringkasan yang ada di buku ya, poin-poinnya akan kita bahas nanti di tiap pertemuan. Untuk CPPS-nya teman-teman ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus ya. Jadi selain secara akademisi teman-teman juga harus bisa memperoleh CPPS ini ya. Nanti dibaca sendiri ya. Nah, CPM-nya, CPM capaian pembelajaran mata kuliah ini sama dengan yang ada di tujuan yang tadi ya. Tapi ini lebih paparannya lebih simpel begitu, tapi intinya adalah sama. Nah, ini yang lebih detail ya, deskripsi rencana pembelajaran. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah kolom bahan ya, bahan kajiannya atau materi ajarnya apa saja, subpokok bahasannya, judul temanya apa, kemudian subnya apa saja, kemudian pendekatan atau metode pembelajaran ya, apakah sinkronus atau asinkronus, kemudian tugas dan penilaian teman-teman. Nanti di sini ada tugasnya, apa aja tugasnya ya. Contoh misalkan saya ambil di pertemuan pertama, karena ini perdana ya berarti saya ambil kolaborasi sinkronus dan asinkronus ya di sini. Contoh berikutnya ada di pertemuan kedua nih, pertemuan kedua dengan ini adalah capaian yang harus teman-teman dapat. Teman-teman harus mampu apa, harus bisa mengetahui apa, harus bisa mendefinisikan apa, harus bisa mengidentifikasi apa dan seterusnya. Ini juga penting ya di kolom ini, di kolom kedua ini ya.
Nah, ini judulnya, misalkan di pertemuan kedua ada ini temanya. Nah, subpokok bahasanya adalah ini, ya. Oke. Untuk metodenya di sini ada sinkronus, ya. Ada kolaborasi juga, sinkronus asinkronus. Jadi ada sinkronus via Google Meet, artinya teman-teman tinggal mengikuti saja ya, menyesuaikan. Ada video juga melalui YouTube. Nah, di sini juga belum ada tugasnya. Nah, ini adalah pengalaman yang akan teman-teman peroleh ya, di sini sudah saya paparkan. Nah, contoh yang ketiga juga begitu ya. Tinggal kita lihat aja metodenya, kemudian adakah tugasnya. Kalau ada tugas kelompok ya berarti yang bertugas saja. Nah, begitu seterusnya ya kawan-kawan ya. Nah, ini untuk EKT 1 juga sudah ada, ngapain saja. Ya, nih ada tugasnya di sini. Kemudian ada UTS. Nah, contoh lagi di pertemuan 9 nih ada diskusi forum sepada. Jadi beda lagi bentuknya ya. Oke, ada tugasnya juga. Kemudian hanya ada yang asinkronus doang juga sudah ada. Ini tugasnya ngapain saja juga di sini sudah ada ya, kawan-kawan ya. Ya, jadi seterusnya begitu untuk cara membacanya ya. Ini referensinya sama yang di silabus ya kawan-kawan. Nah, di lampiran teman-teman juga bisa lihat detail daripada tugas individual dan tugas kelompok. Ya, tugas individual di sini sudah ada tujuan penugasnya ngapain, uraian tugasnya ngapain saja, sudah saya jelaskan di sini ya. Kriteria penilaian juga sudah ada note juga di sini ya. Kemudian untuk tugas kelompok, nah ini ada di minggu berapa, ini sudah ada jelas. Tujuannya ngapain saja, uraiannya bagaimana, ini sudah saya paparkan. Dan ini adalah kriteria penilaian tugas kelompoknya. Oke, itu saja ya teman-teman. Semoga mudah dipahami ya, dan tentunya dipelajari ya. Jadi setiap teman-teman nanti masuk kelas, masuk perkuliahan, teman-teman simaklah RPS ya. Dilihat metodenya apa saja, adakah penugasannya ya. Itu saja dari saya teman-teman. Mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan. Bagi yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan subscribe ya, silahkan like, kasih jempol sebanyak-banyaknya. Jika bermanfaat boleh di-share ke teman-teman yang lain. Jika ingin berkomentar, silahkan komentar yang sopan ya, karena kita dunia education ya, dunia pendidikan, kita harus berlaku seperti layaknya orang berpendidikan gitu ya. Salam sehat, semoga selalu berpikir positif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.